saya teringat suatu peristiwa. Saya mempelajari lebih dalam tentang mengenai perbedaan bahasa cinta yang ada pada saya dan suami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Linda Porteka Dewi. Saya biasa dipanggil dengan Linda. Saat ini saya berdomisili di Kota Tangerang dan berasal dari IP Tangerang Kota. Saya adalah lulusan Bunda Cekatan batch 4. Saya teringat suatu peristiwa. Saat di kelas Bunda Cekatan, kami dipandu untuk menemukan hal-hal yang betul-betul menjadi kebutuhan belajar kami saat itu. Ngobrol dengan suami menjadi satu aktivitas yang paling sering saya lakukan dan saya sangat menikmatinya. Alhasil, saat itu saya memutuskan untuk mempelajari lebih dalam tentang psikologi suami dan istri dan mengenali perbedaan bahasa cinta yang ada di antara kami. Qadarullah, ternyata tema yang saya pilih saat itu begitu relate pada satu takdir yang harus saya hadapi saat mengikuti kelas buncek. Saya dan suami untuk kedua kalinya harus kehilangan anak ketiga kami yang terlahir secara prematur. Bagaimana kemudian kami saling menguatkan satu sama lain dan ikhlas dalam menerima cobaan yang kami hadapi saat itu. Dan saya pun terus berusaha untuk melanjutkan tahap demi tahap yang ada di kelas Bunda Cekatan. Sampai akhirnya saya mempelajari lebih dalam tentang mengenali bahasa cinta, perbedaan bahasa cinta yang ada pada saya dan suami. Dan pada akhirnya itu juga membawa kami untuk mengenali bahasa cinta yang ada pada anak kami. Ya, sedikit bercerita tentang peristiwa kehilangan anak ketiga kami. Qadarullah, Allah kembali menguji kami dengan sebuah kehilangan. Setelah sebelumnya di kehamilan anak kedua kami harus rela membersamainya hanya selama 1 pekan setelah ia lahir karena ia terlahir secara prematur. Dan di saat kehamilan ketiga ini, Allah menguji kami dengan ujian yang sama, yaitu anak ketiga kami juga terlahir secara prematur dan ia bahkan hanya bertahan hidup selama 1 hari. Sejujurnya untuk mengalami hal yang sama gitu ya, untuk kedua kalinya cukup berat untuk kami. Dan kami berusaha untuk menguatkan diri kami bahwa ini adalah takdir terbaik yang Allah berikan kepada kami. Dan kami yakin bahwa di balik peristiwa ini pasti ada hikmah yang ingin Allah sampaikan pada kami. Kami belajar menjadi orang tua yang kuat untuk anak-anak kami dan menjadi pasangan yang juga saling menguatkan satu sama lain. Berbicara tentang support system, saya jadi merasa bersyukur karena saya dikelilingi oleh orang-orang yang begitu baik. Yang pertama adalah suami dan anak saya. Mereka yang selalu ada di segala situasi dan kondisi dan selalu memeluk ketika rasa kehilangan itu terasa begitu berat dan memberi keceriaan bahwa saya masih memiliki suami yang begitu baik dan anak yang begitu soleh. Dan juga tentunya keluarga saya yang selalu ada juga ketika saya sedang sedih atau senang, dan juga keluarga dari suami yang selalu membantu gitu ya dalam setiap kejadian yang terjadi di antara kami, dan termasuk ketika kehilangan kemarin gitu ya, semuanya saling rasanya bahu-membahu untuk membantu saya dan suami. Mengawali dengan mempelajari 5 bahasa cinta, saya mendapati bahwa ternyata ada perbedaan bahasa cinta antara saya dan suami. Saya yang memiliki bahasa cinta pertama quality time, saya senang jika kami menghabiskan waktu bersama-sama, lalu mengobrol bareng, beraktivitas bareng, dan bahasa cinta kedua saya yaitu word affirmation, yang saya begitu senang ketika suami bilang sayang, bilang cinta gitu ya.
Berbeda dengan suami yang ternyata bahasa cinta pertamanya adalah physical touch dan bahasa cinta keduanya yaitu pelayanan. Saya teringat satu materi tentang bahwa salah satu cara mengenali bahasa cinta pasangan adalah dengan melihat kebiasaannya. Suami yang begitu helpful gitu ya, ia mau sekali gitu untuk membantu pekerjaan rumah tangga, dan misalnya saat saya sakit atau ketika bed rest gitu ya, saat hamil di anak kedua dan ketiga gitu, suami itu begitu perhatian dan ia sangat begitu melayani gitu ya. Jadi ketika hamil anak dan kedua dan ketiga gitu, suami itu dengan cukup telaten melayani setiap kebutuhan saya gitu ya. Dari ketika saya makan gitu ya, bahkan kebutuhan-kebutuhan manusiawi gitu ya, seperti buang air kecil dan segala macamnya gitu. Suami itu sangat sigap untuk membantu gitu ya, termasuk ketika proses melahirkan gitu, yang suami itu sangat mendampingi gitu ya. Maka dari situ saya mengenali bahwa suami saya itu bahasa cintanya itu adalah pelayanan gitu, yang timbal baliknya adalah saya harus berusaha untuk bisa mencintai suami gitu ya dengan bahasa cintanya. Ya, sesederhana saya menyiapkan segelas air minum gitu ya ketika ia pulang, ataupun ketika misalnya ia membutuhkan bantuan saya gitu ya, apapun itu, ya saya harus berusaha untuk sigap melayani gitu ya. Begitupun suami gitu ya, memenuhi bahasa cinta saya dengan mencoba untuk lebih sering ngobrol bersama saya gitu ya, beraktivitas bersama saya gitu, yang ya dengan itu saya begitu merasa dicintai gitu. Dan setelah mempelajari bahasa cinta yang ada di antara kami, pada akhirnya gitu ya, kami juga mencoba untuk mengenali bahasa cinta anak kami gitu. Pernah suatu saat saya menanyakan pada anak saya apa yang membuat ia merasa dicintai oleh kedua orang tuanya. Lalu ia bilang ketika ia ditemani bermain gitu ya, ketika ia ditemani jalan-jalan seperti itu. Dan dari situ saya mengenali bahwa ternyata ya memang anak saya itu bahasa cinta pertamanya adalah quality time gitu, yang hampir sama dengan saya ternyata gitu. Dan ternyata sangat menarik gitu ya untuk mengenali bahasa cinta ini, karena semua anggota keluarga pasti akan merasa dicintai gitu ya ketika bahasa cintanya itu dipenuhi gitu oleh anggota keluarga yang lainnya. Ya, bergabung dengan Institut Ibu Profesional tentunya membawa pengaruh yang begitu baik gitu ya dalam kehidupan saya. Saya jadi belajar banyak hal. Saya belajar bagaimana menjadi pribadi seutuhnya yang bisa menemukan passionnya gitu ya, kebahagiaannya. Dan saya juga belajar tentang bagaimana menjadi seorang istri dan seorang ibu yang rasanya sekolahnya sulit ditemui di kehidupan nyata ya. Dan saya juga dipertemukan dengan wanita-wanita yang hebat, super inspirasi, dan belajar dari mereka gitu ya, bagaimana untuk menjadi wanita yang tangguh dan menjadi seorang istri dan ibu yang bisa menjadi kebanggaan bagi keluarganya. Demikian cerita dari saya, semoga bermanfaat. Selamat mengenali bahasa cinta dirimu, pasanganmu, atau mungkin anak-anakmu. Selamat membangun cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.